Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun berada, Bapak Guru akan menyampaikan terkait materi wudhu. Dalam hal ini ada tugas dari dosen pengampu, yaitu beliau Dr. Muhammad Nursikin MSI. Dalam tugas ini adalah sumber belajar, itu media sebagai sumber belajar. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar di media kali ini, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran belajar pada video pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pelajaran yang keempat, materi yang Bapak ingin sampaikan yaitu adalah wudhu. Wudhu merupakan salah satu ibadah yang tidak mungkin dihindari, karena dengan wudhu kita bisa melaksanakan sholat. Dengan wudhu sholat akan sah. Kalau tidak ada wudhu berarti tidak ada sholat. Anak-anak sekalian, di rumah dimanapun berada,
dalam video ini Bapak Guru ingin menyampaikan terkait pengertian dulu. Nanti ada macam-macam air yang boleh digunakan untuk wudhu, kemudian nanti ada rukun, kemudian ada syaratnya, dan yang terakhir nanti Bapak Guru akan menyampaikan urut-urutan ataupun tata cara berwudhu yang benar. Anak sekalian, untuk materi yang pertama adalah wudhu. Pengertiannya wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian contoh dari hadas kecil sendiri itu adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar, dan bahkan ketika kita hilang akal. Ketika kita mau melaksanakan sholat, tentunya kita harus berwudhu kembali. Sebagai seorang muslim atau muslimah, berwudhu itu wajib hukumnya. Untuk melaksanakan sholat, kalau tidak ada wudhu, tadi disampaikan di awal, berarti tidak ada sholat. Berwudhu sendiri tentunya harus dilakukan dengan benar, tertib, dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, itu tadi terkait wudhu, pengertian wudhu, kemudian bagaimana ketika kita tidak ada wudhu, itu berarti tidak ada sholat. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak Guru ingin menyampaikan terkait macam-macam air yang bisa digunakan untuk wudhu, karena tidak semua air itu bisa mensucikan, tidak semua air itu bisa digunakan untuk wudhu. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, pemirsa dimanapun berada, macam-macam air itu terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah air yang digunakan untuk wudhu, kemudian air yang tidak digunakan untuk wudhu, tidak dapat digunakan untuk wudhu. Yang pertama, saya jelaskan, air yang dapat digunakan untuk wudhu itu diantaranya adalah air hujan. Ketika kita hujan, itu bisa digunakan untuk wudhu, hujan yang deras. Kemudian berikutnya, air sungai yang mengalir bersih di pegunungan itu sah untuk wudhu, digunakan untuk bersuci, digunakan untuk wudhu. Kemudian ada air laut itu bisa digunakan untuk wudhu karena volume air laut itu banyak. Kemudian air sumur bisa digunakan untuk wudhu. Air sumur yang kita ambil dari sumur yang bersumber dari mata air itu bisa digunakan untuk wudhu. Berikutnya, air yang tidak dapat digunakan untuk wudhu ada beberapa, 3 diantaranya. Yang pertama adalah air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu tidak bisa digunakan untuk wudhu, tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk wudhu. Berikutnya, air sari buah-buahan itu tidak boleh, misalkan air jus apel, jus semangka, dan yang lain sebagainya, itu tidak boleh digunakan untuk wudhu. Berikutnya itu adalah air teh. Air teh itu tidak bisa digunakan untuk wudhu. Anak-anak sekalian, itu tadi yang Bapak sampaikan terkait macam-macam air. Bisa air yang tidak dapat digunakan untuk wudhu, kemudian air yang dapat digunakan untuk wudhu. Berikutnya, anak-anakku sekalian di rumah, pelajaran yang Bapak Guru sampaikan terkait dengan materi wudhu itu adalah syarat-syarat wudhu. Kemudian nanti ada rukun wudhu,
Untuk syarat-syarat wudhu, tentunya yang pertama adalah beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, tidak bisa untuk wudhu. Artinya tidak termasuk, tidak wajib untuk sholat. Nah, kemudian yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syaratnya itu, kalau tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu batal, artinya tidak termasuk, tidak memenuhi syarat untuk wudhu. Berikutnya yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan, karena air itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Guru, air itu tidak semuanya bisa digunakan untuk berwudhu, ya. Kemudian yang keempat, mengetahui tata cara berwudhu yang benar. Nah, ini anak-anak sekalian yang ada di rumah serta peserta yang di rumah ya, bahwasannya tata cara berwudhu itu tidak ya, mengetahui tata cara berwudhu yang benar ya. Kalau tidak dengan cara yang benar, maka syarat wudhu tersebut akan akan batal. Berikutnya yaitu adalah rukun wudhu. Pertama adalah niat wudhu dulu. Berikutnya adalah membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Nah, sampai dengan siku catatannya, kalau kita mempunyai baju yang panjang, tentunya harus disikapkan dulu. Kemudian membasuh sebagian kepala, mengusap, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya, sampai mata kaki ya, itu sunahnya. Kemudian berwudu secara tertib atau berurutan. Hal-hal yang membatalkan wudu, apa sih hal-hal yang membatalkan wudu? Wudu itu akan batal bila terjadi berikut ini ya. Yang pertama, bila kita mengalami kentut ya, tentunya wudu kita batal. Kemudian yang kedua, buang air kecil atau buang air besar ya. Buang air kecil, buang air besar itu membatalkan wudu ya, harus wudu kembali. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian di rumah, bahwasannya hal yang membatalkan wudu itu adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Nggak boleh ya, ketika kita sudah berwudu, menyentuh itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidur berbaring, pingsan, mabuk atau gila ya. Gila, mabuk, pingsan itu membatalkan wudu. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi berikutnya bisa diperhatikan di layar ya. Materi berikutnya bisa diperhatikan ya, sekali lagi bisa diperhatikan di layar. Untuk praktek berwudu nanti kita akan Bapak Guru ingin menyampaikan ya, bisa dilihat gambarnya dan kemudian dipraktekkan di rumah ya, ataupun di sekolahan dengan air yang mengalir ya. Nanti bisa dipraktekkan. Bapak Guru ingin menyampaikan tata cara berwudu yang benar ya. Yang pertama, berwudu dimulai dengan membaca basmalah. Tentunya kita harus mengucapkan basmalah dulu.
untuk berwudu sambil membasuh telapak tangan dan sampai pergelangan. Bisa dilihat di gambarnya, itu adalah membasuh telapak tangan, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, tata cara berwudu yang pertama, kemudian berkumur ya 3 kali ya, membersihkan mulut dilanjutkan dengan membersihkan lubang hidung, airnya dimasukkan hidung, namanya istishaq dan istinsar ya. Bisa dipraktekkan berkumur-kumur membersihkan hidung dengan bimbingan gurumu atau dengan orang tua kalian. Coba minta cara bagaimana berwudu yang benar. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, yaitu adalah membasuh wajah, muka 3 kali juga. Kemudian diiringi dengan niat wudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yaitu ya, itu adalah niat berwudu, atau ketika kita membasuh muka kita harus meniatkan wudu.
Berikutnya, yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Ini bisa diperhatikan di gambar bahwasanya ketika kita mempunyai baju yang panjang harus disingkap dulu ya, biar kena sampai siku. Anak sekalian, dimanapun berada, bisa diperhatikan gambarnya. Berikutnya, untuk tata cara wudhu itu mengusap sebagian seluruh kepala rambut sebanyak 3 kali, diusap ya, diusap, kemudian 3 kali ya, diusap bagian rambut ya. Itu ya, itu tata cara berwudhu yang selanjutnya yaitu mengusap telinga ya. Mengusap telinga bisa dipraktekkan, mengusap telinga dengan kedua tangan, mengusap dengan kedua telinga dengan baik dan benar, harus diusap. Ada kotoran-kotoran di sana bisa dibersihkan sebanyak 3 kali.
Kemudian yang terakhir, untuk urut-urutan wudhu yang benar itu adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali ya. Ingat, 3 kali, dimulai dari kanan terlebih dahulu. Setiap perbuatan yang baik dimulai dengan kanan ya, kemudian diakhiri dengan kaki kanan ataupun tangan kanan. Seperti itu. Itu adalah urutan-urutan berwudu yang benar. Anak-anak sekalian yang di rumah dan dimanapun berada, terakhir ketika kita sudah berwudu, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengarah kiblat ya. Adapun doanya setelah wudu adalah sebagai berikut ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni minal ibadikas sholihin. Itu adalah doa sesudah wudu. Bisa diamalkan, bisa dipraktekkan, bisa dihafalkan di rumah. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya ya, semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Tentunya bermanfaat bagi Bapak Guru yang sudah menyampaikan, dan harapan Bapak Guru video ini bisa diaplikasikan, dipraktekkan di rumah, dan pada akhirnya semoga kita semua diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan video pembelajaran pada hari ini. Insya Allah akan ada video-video bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.